Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan memberikan informasi mengenai RUU ASN. Ternyata masih alot ya bikin honorer tarik napas panjang. Baik, dikutip dari gpnn.com Jakarta, dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara RUU ASN, memang sudah ada kesepakatan penting terkait nasib 2,3 juta honorer. Pemerintah dan DPR sudah tahu ya, sudah satu suara bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap 2,3 juta non-ASN atau honorer per 28 November 2023. Namun begitu masuk pembahasan mengenai bagaimana caranya agar tidak ada PHK massal terhadap honorer, terjadi pembahasan yang alot ya. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia menyebutkan ada 3 prinsip penyelesaian honorer dalam RUU ASN. Pertama, tidak akan ada PHK massal terhadap honorer. Kedua, tidak akan ada penurunan pendapatan honorer dari yang sudah diterima selama ini. Kemudian yang ketiga, tidak berdampak penambahan beban keuangan negara, dalam hal ini APBN. Nah, rupanya terjadi benturan antara prinsip pertama dan ketiga karena menyangkut kemampuan keuangan negara jika seluruh honorer diangkat menjadi ASN P3K. Lantas muncul opsi part-time atau paruh waktu untuk honorer bidang tertentu. Hanya saja lanjut Doli Kurnia, masalah P3K paruh waktu ini pun masih dalam perdebatan. Masih didiskusikan, ada P3K penuh, ada P3K paruh waktu. Uja Doli dikutip dari tayangan TVRI ya di parlemen di YouTube berjudul Perjuangan Kesejahteraan Honorer Lewat Revisi Undang-Undang ASN. Ditayangkan yang sama, anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera mengatakan konsep P3K paruh waktu masih sebatas usulan dalam rangka mengakomodir honorer yang masih banyak. Disebutkan bahwa jumlah total ASN saat ini terdiri dari PNS dan P3K sudah mencapai sekitar 3,9 juta. Jika 2,3 juta honorer seluruhnya diangkat menjadi P3K, maka total jumlah ASN bisa tembus 6,2 juta. Kondisi tersebut jelas akan membebani keuangan negara. Seperti Doli, Mardani juga memberikan sinyal bahwa pembahasan RUU ASN masih alot. Seluruh honorer yang berjumlah 2,3 juta dan para P3K perlu tahu bahwa data yang ditampilkan di situs resmi DPR tercatat posisi RUU ASN saat ini tinggal satu langkah lagi untuk disahkan menjadi undang-undang. Perlu diketahui bahwa urutan status RUU dimulai dari terdaftar pengusulan, harmonisasi, penetapan usul, kemudian pembahasan, dan terakhir keputusan atau ketuk palu pengesahan menjadi undang-undang. Nah, posisi RUU ASN ini sangat saat ini di tingkat pembahasan, tidak dicantumkan pada tanggal berapa rapat paripurna DPR untuk pengesahan RUU ASN menjadi undang-undang akan dilakukan. Namun meski tinggal satu tahapan, ternyata masih alot dan belum ada gambaran pasti kapan RUU ASN akan disahkan. Perlu dicatat juga bahwa pembahasan RUU revisi Undang-Undang ASN sudah dimulai sejak 2017, 2018, 19, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Dengan kata lain, sudah 7 kali RUU ASN masuk daftar dalam program legislasi nasional atau Proglenas sebagai usul inisiatif Dewan. Nah, itulah mungkin jawabannya buat Bapak Ibu yang bertanya-tanya kenapa RUU ASN di tahun ini belum disahkan. Ternyata masih menjadi perdebatan untuk Komisi 2 DPR. Semoga kedepannya Bapak Ibu guru honorer menjadi lebih terang lagi ya untuk setiap kebijakan pemerintah yang diberikan. Semoga ada kepastian tentunya untuk program yang telah dijanjikan Nadiem Makarim ya, Menteri Pendidikan, mengenai 1 juta guru honorer diangkat menjadi ASN. Mudah-mudahan terrealisasi dengan baik. Sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.